Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Dimasara, kelas S2A. Sebelum saya memaparkan presentasi tentang logika dalam filsafat ilmu, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Anko SOSIMPD, dosen mata kuliah filsafat ilmu. Saya akan memaparkan logika dalam filsafat ilmu. Logika adalah salah satu cabang ilmu filsafat yang mempelajari tentang sifat dan jenis cara berpikir, termasuk hubungannya dengan matematika dan disiplin ilmu lainnya. Logika adalah kata yang berasal dari kata dalam bahasa Yunani, yakni logos. Dalam bahasa Yunani, logos memiliki berbagai macam arti. Di antaranya adalah kata, pemikiran, ide, argumen, alasan, atau prinsip. Selanjutnya, jenis-jenis logika. Ada logika deduktif, induktif, proporsional, modal, dan predikat. Logika deduktif adalah sistem penalaran yang harus berdasarkan pada premis yang diberikan, yakni premis umum dan premis khusus. Dalam logika deduktif, suatu penalaran dianggap valid jika tidak ada situasi yang memungkinkan di mana semua premis benar dan kesimpulan salah. Namun, harus diingat bahwa premis yang salah dapat menyebabkan kesimpulan yang salah. Selanjutnya, logika induktif. Logika induktif dianggap kuat jika keberadaan premis akan membuat kebenaran kesimpulan mungkin tetapi tidak pasti. Maka logika induktif bekerja dengan cara yang sebaliknya. Logika induktif adalah proses menurunkan generalisasi berdasarkan pengamatan, yaitu dari khusus ke yang lebih umum. Selanjutnya, logika modal. Logika modal adalah setiap sistem logika formal yang mencoba untuk berurusan dengan modalitas atau ekspresi yang terkait dengan kemungkinan dan probabilitas. Maka tidak mengherankan jika logika modal berkaitan dengan istilah seperti mungkin dan bisa. Dan selanjutnya, logika proporsional. Logika proporsional adalah sistem penalaran yang hanya berkaitan dengan penghubung seperti dan, atau, jika, maka, karena, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah logika predikat. Logika predikat memungkinkan kalimat dianalisis menjadi subjek dan argumen dalam beberapa cara berbeda. Logika predikat juga mampu memberikan penjelasan tentang kuantifier yang cukup umum untuk mengekspresikan semua argumen yang terjadi dalam bahasa alami, sehingga memungkinkan solusi dari masalah beberapa generalitas yang membingungkan para ahli logika abad pertengahan. Selanjutnya, komponen berpikir. Ada 3 komponen berpikir. Yang pertama, konsep atau pengertian. Yang kedua, decision atau keputusan. Yang kedua, decision atau keputusan. Dan yang ketiga, reasoning atau penalaran. Yang pertama, pengertian atau konsep adalah pemahaman inti dari suatu kejadian, peristiwa, atau suatu objek.
Dengan kata lain, konsep atau pengertian adalah bentuk konsep yang juga memiliki arti sebagai gambaran secara luas dari suatu kejadian, peristiwa, ataupun sesuatu objek. Dan yang kedua, decision atau keputusan adalah suatu sikap dari individu ketika mengungkapkan untuk mengakui atau memungkinkan suatu perkara atau hal. Dalam hal ini, intinya adalah keputusan yang diperbuat oleh seseorang individu merupakan suatu hal yang dilandaskan dari hasil perilaku atau tindakan akal dan budi yang dipunyainya. Dan yang ketiga, reasoning atau penalaran adalah proses seseorang individu atau manusia yang bertaut dengan akal budi dengan maksud untuk mencapai kesimpulan dari berbagai hal yang telah diketahui dan dipahaminya. Berbagai hal yang diketahui dan dipahaminya itu disebut sebagai data. Data merupakan fakta empiris yang mana bisa saja sebelumnya sudah diketahui kebenarannya atau kesalahannya. Dan selanjutnya, cara berpikir logika. Cara berpikir dengan logika. Yang pertama, berpikir dengan panjang sebelum membuat keputusan. Yang kedua, berorientasi pada masa depan. Yang ketiga, bertindak berdasarkan perhitungan. Yang keempat, ajukan pertanyaan. Yang kelima, isi waktu luang dengan hobi. Dengan mengajarkan hobi kreativitas. Dan selanjutnya, kata Albert Einstein, ada contoh logika menarik yang disampaikan oleh Albert Einstein yang berbunyi, logika membawamu dari A ke B. Imajinasi bisa membawamu kemana saja. Kita tahu bahwa sebagian besar penemuan tokoh dunia berawal dari imajinasi mereka. Kemudian mereka selalu bertanya pada diri sendiri, apakah memakan waktu yang singkat atau memakan waktu yang lama, hingga akhirnya mereka mampu mewujudkan imajinasi menjadi kenyataan. Tentu saja itu bisa melahirkan hal ini. Butuh logika, penalaran, dan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Siapa sangka sebelum pesawat terbang ada, penemu hanya melihat dan berimajinasi manusia bisa terbang seperti burung. Berkat proses mengolah logika yang sedemikian rupa, akhirnya mereka pun menciptakan pesawat terbang dan sekarang bisa menikmati dengan mudahnya. Dan bahkan kita tidak pernah memikirkan awal mulanya berawal dari hal yang tidak mungkin. Sekian presentasi dari saya. Bila kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.